Selamat malam, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, masing-masing di tempat rumah, di keluarga yang sedang mengikuti pelayanan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, anugerah dan sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Shalom untuk saudara semua. Baik jemaat yang di Semarang dan juga yang di desa Godan, Tawang Harjo, Purwodadi. Bahkan saudara-saudara dimanapun saudara bisa mengikuti siaran ini, kiranya berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah online pada malam hari ini, yaitu pelayanan yang disertai dengan semi PA. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur. Melalui media online ini, kami dapat memberitakan firman Tuhan tentang kematian kebangkitan-Mu. Itulah Injil yang dapat menyelamatkan bagi tiap orang yang percaya. Sebab itu kami mohon berkat Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah petang malam hari ini dari awal hingga pada akhir. Dan Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat-Mu, karuniakan mereka roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Engkau dan dapat menampung kebenaran firman Tuhan. Berkati mulai dari pujian sampai dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara sekalian, saya harap saudara sudah siap untuk membuka Alkitab masing-masing, dan seperti yang lalu saya sampaikan, saya tidak akan membaca ayat secara penuh karena waktu, saudara. Ya, kita masih dibatasi oleh waktu dan juga alat-alat kita yang belum canggih, sehingga saudara kalau perlu mencatat pasal ayat daripada firman Tuhan itu, nanti saya harap saudara bisa membuka lagi sambil saudara meresapi, kalau dalam bahasa Jawa, gayemi firman Tuhan, sehingga saudara bisa menikmati sari firman Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini tersurat di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1, ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca firman Tuhan ini, yang mendengarkan, juga yang menyimpan di dalam hati, terlebih yang mempraktekkan di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan mengikuti pemberitaan firman ini pasal demi ayat, poin demi poin. Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan malam ini ialah bahwa kebangkitan Yesus Kristus membuat kita menjadi orang yang dilahirkan kembali, yang karenanya kita mempunyai pengharapan masa depan. Saudara, kita berada di satu keadaan di mana begitu banyak orang yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka ada yang frustrasi, putus asa. Apalagi dalam suasana COVID-19 ini. Banyak hidup yang cemas, yang pesimis. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Tetapi puji nama Tuhan, kita yang dipanggil untuk mengenal, percaya, dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kita dikatakan kita beroleh pengharapan masa depan yang luar biasa. Saudara, puji Tuhan. Ini firman Tuhan masih bersambung dari hari yang lalu. Rabu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan supaya kita hidup dalam nuansa kebangkitan.
Waktu itu saya menyampaikan profil Maria, Marta, Lazarus. Bagaimana mereka ibadah mereka, hidup mereka itu diwarnai atau disuasanai kebangkitan. Sehingga Lazarus seorang yang begitu berada di dalam perjamuan, makan bersama Yesus. Ini suatu kesempatan yang indah. Sementara Marta melayani, dalam pengertian melayani dengan tulus ikhlas. Tidak ada suara sungutan, tidak ada suara omelan. Dan Maria, saudara, yang semula duduk mendengarkan firman, maka setelah mengalami masa kebangkitan atau disuasanai kebangkitan Lazarus, pelayanannya meningkat. Tidak hanya senang mendengar firman, tetapi berkorban. Bahkan berkorban dengan harga yang mahal, minyak narwastu yang murni, tidak bercampur, dan dinilai harganya 300. Itu firman Tuhan pada Rebu yang lalu. Nah, firman Tuhan malam hari ini masih bicara betapa hidup dalam suasana kebangkitan itu. Dalam Kolose 3 ayat, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, luar biasa. Dan Rasul Petrus sebagai salah satu rasul yang begitu dekat, akrab dengan Tuhan, dia ingin menjabarkan bahwa kebangkitan Yesus itu, saudaraku, membuat kita menjadi orang-orang yang dilahirkan kembali. Dan karena kita menjadi orang-orang yang dilahirkan kembali, kita berbeda dengan kehidupan kita yang lama atau manusia yang lama. Kita menjadi manusia yang baru, sehingga kita mempunyai pengharapan masa depan. Saudara, puji Tuhan. Ya, kalau kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ini, bahwa segala puji bagi Tuhan, yaitu yang karena rahmat-Nya yang besar, sudah membuat kita, menjadikan kita lahir kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus. Dan kita mempunyai pengharapan masa depan yang gilang gemilang. Saudara, malam hari ini saya ingin sedikit men-sharingkan apa artinya lahir kembali. Saudara-saudara, tidak semua orang mengerti ini. Bahkan seorang tokoh agama seperti Nikodemus itu tidak mengerti, tidak nalar. Saudara. Bagaimana orang sudah tua bisa dilahirkan kembali? Apa mungkin masuk ke rahim ibu? Itu pikiran duniawi. Saudara. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu tidak lahir kembali, tidak masuk kerajaan Allah. Yang dimaksud Yesus adalah diperanakkan oleh kuasa roh dan firman, yaitu kita di dalam baptisan. Saudara-saudara, untuk menjelaskan ini maka silakan saudara membaca di dalam surat Roma pasal 6, Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Di sana Rasul Paulus berkata bahwa di dalam baptisan itu kita mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan sebagaimana Kristus bangkit dari kubur, kita juga dibangkitkan dari baptisan itu kepada suatu hidup yang baru. Hidup yang lama sudah lenyap, hidup yang baru kita miliki. Itu ditulis Paulus juga di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, orang yang hidup di dalam Kristus Yesus merupakan ciptaan baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit, sudah datang. Sehingga saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali, ini kita ciptaan baru, manusia baru, bukan manusia yang lama. Itu firman Tuhan mengatakan begitu. Dan karena itu kita mempunyai pengharapan
masa depan. Saudara-saudara, saya ingin sedikit menerangkan apa artinya lahir kembali. Lahir kembali itu sederhana, saudara. Sederhananya apa? Yaitu Paulus berkata, waktu kita masuk di dalam baptisan, kita itu mengalami pembaruan. Karena hidup yang lama kita sudah kita salibkan, mati bersama Kristus, maka kita dibangkitkan oleh baptisan itu dalam kehidupan yang baru. Itu yang dimaksud lahir kembali. Cuma saya harus menyatakan jujur terus terang. Apakah berarti orang yang dibaptis pasti lahir baru, lahir kembali? Belum tentu. Sebab kita harus jujur bahwa banyak orang yang motivasi dibaptis banyak. Ada untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Misalnya untuk kepentingan pernikahan, kepentingan keanggotaan gereja, dan sebagainya. Itu tidak salah sebetulnya. Tetapi kalau kita mengalami baptisan, hanya masuk dalam air kemudian keluar, itu tidak ada arti. Itu formalitas, itu hanya semacam suatu ritual begitu. Tetapi yang dimaksud Paulus, kalau kita dibaptis bersama Kristus, kita harus mati bersama Dia. Dalam arti tabiat manusia kita disalibkan. Disalibkan, saudara-saudara. Mati disalibkan itu bukan mati dengan sendirinya. Mati dipaksakan. Saudara-saudara. Jadi kita harus menyangkal diri, menyangkal daging, dan kita bertobat, menerima Yesus, kita dikuburkan dalam baptisan itu, dan kita dibangkitkan dalam satu hidup yang baru. Dalam surat Kolose pasal 2, Paulus juga menekankan bahwa di dalam baptisan itulah kita dikuburkan. Sehingga kita yang dulu mati sekarang hidup dalam satu tabiat yang baru. Sesuai dengan gambar dan citra Allah. Ya, saudara. Dalam Efesus 4 itu dikatakan kita dikembalikan menjadi sama dengan Allah. Kita baca di kitab Kejadian itu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, citranya Allah. Tetapi karena dosa, maka citra gambar itu hilang, kemuliaan Allah hilang. Tetapi Yesus Kristus datang, Dia membayar harga tebusan terhadap dosa itu. Sehingga lewat kebangkitannya, dikatakan Petrus tadi, anugerahnya besar. Lewat kebangkitan Yesus, menjadikan kita lahir kembali. Luar biasa, saudara. Ini satu berkat Tuhan yang seringkali kita kurang menyadari. Sebab itu, jangan saudara menganggap gampang baptisan air itu. Jangan kita sepelekan, baptisan itu gampang saja. Pokoknya daftar, dibaptis, masuk di air. Itu tidak beda sepotong kayu dimasukkan air, bangkai ya tetap kayu, saudara. Tetapi kita harus menghayati, kita harus menyadari bahwa waktu kita dibaptis, kita harus mati terhadap dosa, mati terhadap manusia lama, mati terhadap segala hawa nafsu, daging, dan kita kuburkan di dalam baptisan itu, supaya kita bisa mengalami kebangkitan Kristus. Itu yang dimaksud Rasul Paulus juga dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Supaya kita itu menjadi sama dengan Dia dalam kematian. Dan kita bisa menempat kebangkitan. Saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran kembali inilah yang ditulis oleh Rasul Petrus tadi. Dia dibangkitkan dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan apa itu, saudara? Apa kita mau menjadi kaya, menjadi milioner, atau kita menjadi seorang gubernur atau bupati dan sebagainya? Oh, bukan itu, saudara. Pengharapan yang semacam itu, pengharapan yang sia-sia.
Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8, kita mempunyai pengharapan, tapi bukan pengharapan yang dapat dilihat. Yang dilihat itu tidak perlu diharapkan lagi, sudah terjadi. Dan Paulus mengatakan kita mengharapkan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Sebab itu Rasul Petrus berkata, kamu mendapat bahagian yang tersimpan di surga. Kita belum melihat itu sekarang, saudara. Tetapi oleh iman kita bisa menikmati. Dan berkat itu Petrus berkata, harta surgawi. Kalau dalam terjemahan lama itu warisan yang diberikan kepada kita. Harta yang tidak bisa rusak, tidak bisa layu, tidak binasa. Saudara-saudara, yang lalu saya sempat katakan bahwa kalau kita dibangkitkan berserta Kristus, cari perkara-perkara di atas, pikirkan perkara di atas, jangan di bumi. Bab perkara di bumi, Matius 6 dikatakan bahwa perkara di bumi itu bisa dirampok orang, bisa dirampas, bisa kena pencuri, atau bahkan dimakan gegat dan ngengat. Saudara tahu, kain wol itu kalau terlalu lama disimpan, tahu-tahu merancang, karena dia apa? Dimakan gegat, ngengat, dan itu tidak bisa dipakai lagi. Itu harta dunia. Sebab itu Petrus berkata, pengharapan kita bukan di dunia ini. Rasul Paulus juga mengatakan itu dalam surat Efesus pasal 1 ayat 3, dia katakan, segala puji bagi Bapa di surga, yang karena kasih-Nya di dalam Kristus Yesus telah memberikan kita berkat-berkat rohani di dalam surga. Berkat-berkat rohani di dalam surga. Yang perkara di surga, berkat rohani tidak bisa rusak, tidak bisa layu, tersimpan di sana, terpelihara oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara, ini kekayaan. Ini pengharapan bagi orang percaya. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Harus pikul salib, mengalami olokan, menderita di dunia ini. Paulus katakan penderitaan kita di dunia ini tidak seberapa, tidak sebanding kalau dibanding kemuliaan yang akan datang. Yaitu kemuliaan yang akan kita terima waktu Yesus datang menjemput kita. Yaitu apa? Kekayaan rohani. Oh puji Tuhan, saudara. Untuk itu maka Paulus berkata, bergembiralah kamu untuk hal itu. Bergembiralah karena kita mempunyai harta, kekayaan rohani di surga yang tidak rusak, tidak layu. Walaupun sekarang kamu seketika, Petrus katakan seketika, artinya sebentar. Mungkin kalau sudah bilang, penderitaan ini berminggu, berbulan, ini corona sudah hampir 4 bulan, maksudnya seketika. Kalau dibanding dengan kekayaan surgawi kekal, ini seketika. Dan seketika lamanya, Petrus berkata, bergembiralah, hadapi dengan sukacita. Saudara, walaupun kita sekarang seperti dibuat prihatin, tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa keluar rumah, dibatasi, dan sebagainya. Bergembira, bersukacita, memuji Tuhan. Ya. Karena apa? Karena semuanya itu dimaksud untuk menguji iman kita. Menguji kemurnian iman kita. Seperti juga emas, kalau kita mau tahu emas yang murni, itu diuji dengan api. Emas yang murni, saudara, emas dunia itu, yang dikatakan logam mulia itu, kemurniannya diuji dengan api, saudara. Setelah masuk di api, mau kelihatan lebih menceronong, lebih cemerlang. Nah, Petrus berkata, pencobaan itu seperti api. Kalau kita membaca dalam surat Petrus bicara tentang penderitaan, jangan kamu heran untuk api ujian, api siksaan yang menguji kamu.
seolah-olah satu luar biasa. Saudara-saudara, kita memang patut bersyukur. Anak-anak Tuhan diingatkan dengan peristiwa atau dengan adanya wabah COVID-19 ini. Atau virus corona yang begitu menakutkan seluruh dunia, saudara. Negara-negara besar tidak bisa mengatasi. Kita membaca di Ekuador, begitu rupa, di Italia dan sebagainya. Kita di Indonesia bersyukur, walaupun terserang tetapi masih ada kesempatan kita untuk mencari Tuhan. Mari kita bergembira, jangan kita berduka cita, jangan kita patah semangat, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yakobus berkata dalam pasal 1 ayat 3, sifatkan semua pencobaan itu kesukaan. Saudara, puji Tuhan, karena dia katakan, pencobaan itu membuat kita bisa bertekun. Dan ketekunan itu bisa membuahkan kesempurnaan. Kita tidak kekurangan apa-apa. Puji Tuhan. Dan kalau kita bisa mendapatkan emas murni, saudara, wah, ini kekayaan anak Tuhan. Kekayaan gereja. Jangan mengira kekayaan gereja itu gedung yang mewah, alat-alat musik yang lengkap. Bukan, saudara. Saya sudah pernah sampaikan, jemaat akhir zaman, jemaat Laodikia itu berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kamu miskin, kamu melarat, kamu telanjang, kamu buta, malang. Sebab itu aku menasihatkan kamu, membeli kepadaku emas murni supaya kamu kaya. Jadi maksud emas murni bukan emas balokan itu, saudara. Yang dimaksud emas murni dia, iman yang murni. Iman yang tidak didasarkan pada berkat-berkat jasmani. Sekarang banyak orang Kristen. Dan juga kesalahan beberapa hamba-hamba Tuhan. Maafkan, banyak hamba-hamba Tuhan yang menjanjikan berkat-berkat jasmani. Kesembuhan, mujizat, berkat kekayaan kalau ikut Tuhan. Itu bukan iman yang murni. Paulus berkata itu bukan iman yang timbul dari berita Injil. Itu iman yang timbul karena mujizat. Waktu tidak mulai mujizat, tidak percaya lagi sama Tuhan. Tetapi iman yang murni, iman yang timbul karena mendengar firman Tuhan. Dan itu diuji, saudara. Seperti sekarang sudah diuji, kesetiaan saudara diuji, ketaatan sudah diuji. Apakah dalam masa-masa seperti ini, saudara tetap tekun beribadah? Terutama beribadah secara keluarga. Walaupun tidak diawasi gembala, tidak diawasi pendeta, saudara tetap beribadah. Karena Tuhan ingin menguji iman kita, apakah kita tetap tekun. Saudara, dalam surat Petrus yang keempat, di sana dikatakan bahwa sekarang sudah mulai penghakiman. Dan penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, saudara. Dari gereja Tuhan. Sebab itu sebelum Tuhan datang, dia ingin mendapatkan jemaatnya yang sungguh-sungguh setia, sungguh murni. Ya ini melalui peristiwa ini, saudara. Siapa tahu sementara ini nanti Tuhan datang melihat anak-anak Tuhan yang setia. Oh, saudaraku, luar biasa. Dan firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 11-12 mengatakan bahwa Tuhan datang dengan api yang menguji. Di mana diuji? Tempat pengirikan. Saudara, mungkin selama ini kita menganggap yang diirik itu gandumnya. Tetapi dikatakan dalam Matius 3 ayat 12, Tuhan membersihkan tempat pengirikan. Tempat pengirikan apa? Itu gereja. Gereja dalam pengertian lembaga persekutuannya itu. Itu tempat pengirikan. Jiwa-jiwa itu gandum-gandum. Dan mereka perlu dibersihkan. Tetapi sebelum membersihkan gandumnya, tempat pengirikannya dibersihkan. Lembaga jemaatnya, gerejanya dibersihkan. Sebab itu, saudara, kita harus menerima proses yang sedang terjadi ini.
untuk menguji iman kita. Supaya kita punya iman yang murni, bagaikan emas murni. Dan itu kekayaan gereja. Kekayaan gereja bukan gedungnya, bukan fasilitasnya, tetapi kekayaan gereja. Kalau gereja mempunyai iman yang murni. Yesus berkata dalam Lukas 18, kalau anak manusia datang akan menemukan iman di gereja. Saya khawatir Tuhan datang banyak anak-anak Tuhan yang imannya melempem, imannya rapuh karena berdasarkan berkat saja. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, iman saudara iman yang murni. Puji Tuhan. Sebab itu mari Petrus berkata, kita itu sudah dilahirkan kembali, kita mempunyai pengharapan untuk masa depan, kekayaan, warisan, harta yang tidak rusak, tidak layu, tidak cemar. Di dalam dunia apa yang tidak tercemar? Semua tercemar. Tetapi yang di surga tidak. Untuk itu kita bersuka cita, kita bergembira, sekalipun seketika, saudara. Ini mungkin virus ini sampai berapa bulan lagi tidak tahu. Tetapi Alkitab itu seketika. Dan Paulus berkata, penderitaan yang seketika tidak sebanding dengan kemuliaan. Sebab itu mari kita arahkan pengharapan kita, arahkan wajah kita kepada hari kedatangan Tuhan. Arahkan kepada belakang langit biru sana. Kita jangan terfokus kepada perkara di bumi. Mari dengan mata iman kita memandang di belakang langit biru. Ada mahkota kita. Tuhan sediakan. Itu yang dirindukan Paulus sehingga berkata, aku berusaha bersungguh-sungguh. Sekarang mahkota kebenaran disediakan bagiku. Bukan hanya bagiku, bagi setiap orang yang merindukan kedatangannya. Saya harap saudara, di masa ini saudara, bangkitkan hati saudara. Buat kerinduan, kapan Tuhan datang? Kapan Yesus kembali? Saudara-saudara, coba jadi dapati dalam keadaan setia, tetap percaya kepadanya. Oh Tuhan memberkati saudaraku. Kita akan dengar satu pujian. Belakang langit biru ada tempat saya. Nanti kita akan akhiri pelajaran ini dalam doa. Demikian saudara-saudara sekalian, biarlah kita mengarahkan hati di belakang langit biru sana. Jangan saudara terfokus dengan kesukaran, kesusahan, saudara lantas hilang pengharapan saudara. Segala yang di dalam dunia berlalu, saudara. Kekayaan, kekuatan dan sebagainya. Tetapi kita mempunyai harta yang tidak rusak, tidak layu, tidak binasa, tidak tercemar di belakang langit biru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga,
mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mendapatkan pelajaran firman-Mu yang demikian gamblang jelas. Bagi kami orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Terlebih oleh anugerah-Mu, kami dilahirkan kembali. Hidup kami yang lama sudah lenyap dan perkara yang baru sudah terbit. Kami mempunyai pengharapan. Tuhan, terima kasih. Dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang dapat kami harapkan. Semuanya layu, semuanya lenyap, tercemar. Tetapi Tuhan, terima kasih. Sebab itu malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, supaya mereka mempunyai pengharapan surgawi. Tarik mata hati mereka, mata rohani mereka, mata iman mereka, terarah kepada perkara yang di atas. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu, memberkati setiap orang yang sempat mendengar firman Tuhan malam hari ini. Segala puji bagi Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami di dalam menangani, mengatasi COVID-19 ini. Tuhan berkati supaya apapun usaha pemerintah, baik dalam segi kesehatan, segi ekonomi, menyelesaikan berbagai masalah. Tuhan tolong, sebab firman-Mu, kalau bukan Tuhan menolong, semua usaha kami sia-sia. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, berkati pemerintah kami, mulai presiden, para menteri, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Semarang. Tuhan berkati Tuhan. Dan bahkan seluruh aparat negara, dimanapun mereka melayani. Tuhan memberkati. Segala puji bagi Tuhan. Bapa, kami sebagai umat-Mu, rindu Tuhan, untuk kami dikembalikan dalam suasana ibadah yang semula. Kami dapat memuji Tuhan beramai-ramai, dengan musik, nyanyian, bahkan tarian. Tetapi saat ini kami sungguh-sungguh dibuat sunyi sepi, tetapi kami bersyukur karena firman-Mu menasihatkan, untuk seketika ini kami mau bergembira. Biarlah iman kami teruji, keluar sebagai emas yang murni. Sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kiranya turun atas jemaat Tuhan anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.